BNPB. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kepala BNPB di sini di press room Istana. Mohon untuk menyampaikan penjelasan hasil rapat terbatas barusan. Mungkin Pak Kepala BNPB dan Pak Mensos dan Pak Menteri Perhubungan juga, Bu. Jadi 3 orang. Baik, monggo silakan Pak Kepala BNPB untuk menyampaikan penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan media sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dapat kami laporkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, gugus tugas telah menerima sebanyak 479.000 reagen PCR yang berasal dari 2 negara, yaitu Korea Selatan dan RRT. Dan kedatangan reagen tersebut tentunya tidak terlepas dari bantuan sejumlah pihak. Oleh karenanya, gugus tugas menyampaikan terima kasih kepada Ibu Menteri Luar Negeri yang juga mendapatkan dukungan penuh dari Dubes Korea Selatan, Bapak Omar Hadi, dan juga Dubes RRT, Bapak Jauhari Oretmangun, yang telah bekerja keras bersama dengan segenap staf di KBRI sehingga reagen bisa tiba di tanah air. Kemudian juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri BUMN yang telah menugaskan Garuda bersama tim untuk membantu menjemput reagen tersebut. Kemudian juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Panglima TNI karena telah melakukan upaya untuk pendistribusian reagen ke sejumlah provinsi. Untuk tahap pertama, reagen yang telah kita datangkan baru bisa diambil oleh provinsi yang ada di Pulau Jawa pada hari Sabtu dan Minggu yang lalu. Dan kami menyampaikan terima kasih juga pada para gubernur yang telah menugaskan staf untuk mengambil reagen langsung ke tempat penyimpanan di gudang Soekarno-Hatta. Untuk APD sudah terdistribusi sampai dengan hari kemarin itu sebanyak 1.305.800 unit. Kemudian yang kedua, hasil evaluasi yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden dan menerima masukan dari para menteri dan juga para gubernur tentang masih adanya hal yang belum maksimal dalam menjalankan protokol kesehatan, social distancing dan physical distancing, termasuk juga pembatasan sosial berskala besar yang masih adanya kegiatan untuk kumpul-kumpul. Oleh karenanya, sebagai Kepala Gugus Tugas, saya mengajak segenap komponen masyarakat, baik di pusat maupun di daerah, untuk betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Janganlah membiarkan masyarakat kita berada pada satu titik di mana satu sama lainnya saling berdekatan. Karena potensinya akan bisa menimbulkan seseorang itu terpapar, terinfeksi, lantas mengalami sakit ringan, sedang, dan akhirnya kritis. Dan hal ini dapat menimbulkan kematian. Oleh karenanya sekali lagi, upaya-upaya untuk melindungi warga negara dari bahaya virus COVID-19 ini haruslah menjadi tanggung jawab semua pihak. Tidak mungkin pemerintah saja yang bekerja keras, yang berusaha tanpa didukung oleh segenap komponen masyarakat lainnya. Sekali lagi, kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh pimpinan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, seluruhnya, agar betul-betul peduli dengan keselamatan masyarakat kita. Jangan anggap sepele, jangan anggap enteng wabah ini. Wabah ini adalah peristiwa alam yang telah terjadi berulang kali beberapa ratus tahun yang lalu, baik di Spanyol maupun juga wabah kolera di beberapa negara. Oleh karenanya, sekali lagi, alam adalah dalam proses melakukan sebuah kegiatan yang memang kalau dilihat dari siklusnya adalah 100 tahun. Oleh karenanya, bencana COVID ini secara nasional sudah diputuskan menjadi bencana
non-alam. Bencana non-alam berskala nasional. Sekali lagi kami mengimbau dan mengajak segenap komponen masyarakat untuk betul-betul memperhatikan ketentuan dan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, ada kabar yang gembira para wartawan sekalian, yaitu terjadinya penurunan pasien yang dirawat. Saat ini terdapat 7.032 orang, yang mana dilihat dari jumlah tempat tidur yang terdapat di ruang isolasi sebanyak 10.179 bed, artinya kabarnya adalah kabar gembira. Oleh karenanya, keadaan ini harus kita jaga, jangan kita sampai menambah saudara kita yang akhirnya dirawat di rumah sakit. Kemudian yang berikutnya adalah adanya sejumlah daerah, kabupaten kota yang mengalami kenaikan jumlah kasus positif. Oleh karenanya, para pimpinan di daerah diharapkan bisa melakukan pendataan yang lebih maksimal kepada para pendatang yang berpotensi memberikan akses penularan kepada masyarakat lainnya. Dengan demikian, wajib isolasi selama 14 hari mengikuti protokol kesehatan bagi siapa saja yang baru tiba di suatu daerah, hendaknya menjadi program prioritas yang ada di tingkat desa maupun di RT/RW. Kemudian juga Bapak Presiden menjelaskan tentang pentingnya kita menjaga imunitas. Imunitas masyarakat tidak boleh turun. Oleh karenanya, isolasi mandiri pun diharapkan tidak menimbulkan depresi, tidak menimbulkan stres yang tinggi bagi masyarakat. Oleh karenanya, selama mengikuti isolasi mandiri, diharapkan kegiatan-kegiatan aktivitas di sekitar pemukiman tetap dilakukan. Beberapa daerah atau beberapa negara yang telah melakukan lockdown dan kawasan tersebut merupakan kawasan padat penduduk telah menimbulkan wabah yang semakin meluas dan tentunya menimbulkan risiko yang sangat besar. Sehingga pilihan untuk tidak lockdown adalah satu upaya yang sangat baik di mana kita semua mampu menjaga keseimbangan antara memperhatikan aspek kesehatan dan juga memperhatikan aspek psikologis masyarakat. Kemudian dapat kami laporkan kepada kawan-kawan wartawan sekalian, adalah upaya kita untuk memutus mata rantai penularan, terutama kita harus melindungi kelompok rentan, yaitu lansia dan mereka yang punya penyakit kronis. Antara lain pneumonia, hipertensi, diabetes, jantung, dan beberapa penyakit penyerta lainnya. Telemedicine menjadi salah satu opsi agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih baik terhadap kesehatan. Pneumonia menjadi persentase tertinggi dalam atau akibat yang ditimbulkan dari COVID, dan hampir di semua daerah saudara kita yang wafat mengalami penyakit kronis atau penyakit bawaan. Oleh karenanya, kewajiban kita semua untuk menjaga lansia dan kelompok yang punya penyakit penyerta ini terlindungi dari anak muda yang punya mobilitas tinggi, tetapi mereka tidak menunjukkan gejala, dan mereka bisa berpotensi sebagai silent killer. Oleh karena sekali lagi, kelompok OTG atau orang tanpa gejala ini harus kita pisahkan. Adapun persentase perbandingan antara wanita dan pria yang menjadi korban COVID-19, laki-laki mencapai 59,47%, sedangkan perempuan adalah 41,03%. Kemudian Bapak Presiden menegaskan berulang kali tentang pentingnya upaya kita untuk melakukan tes masif pada bulan April dan bulan Mei ini, dilanjutkan dengan pelacakan yang agresif serta isolasi yang ketat. Bapak Presiden meminta kita semua untuk bisa bekerja lebih keras lagi dan juga mengajak masyarakat agar lebih patuh, lebih disiplin, dan juga aparat supaya
bisa lebih tegas agar pada bulan Juni yang akan datang kita mampu menurunkan kasus COVID di Indonesia. Sehingga pada bulan Juli diharapkan kita sudah bisa mulai mengawali hidup normal kembali. Kemudian juga himbauan-himbauan harus senantiasa disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Bahkan juga perlu menggunakan bahasa daerah. Tidak mudik, laksanakan protokol kesehatan, cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak. Nah, ketika jaga jarak ini pun diharapkan satu sama lainnya harus bisa meningkatkan kesadaran kolektif. Apabila ada seseorang yang mendekatkan diri kepada kita, maka kita pun harus berusaha untuk menghindari orang-orang tersebut. Termasuk juga bagaimana keberanian mengingatkan satu sama lainnya agar tidak ada kerumunan pada tempat-tempat tertentu. Kemudian Bapak Presiden juga telah berulang kali memerintahkan tentang pentingnya integrasi data. Pagi ini telah dilaksanakan pertemuan terintegrasi antara Kementerian Kominfo dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Kesehatan, kemudian juga dengan Badan Sandi dan Cyber Negara, serta dibantu oleh Komisi Informasi Publik. Dan diharapkan langkah-langkah untuk sesegera mungkin mengintegrasikan data akan segera terwujud. Kemudian juga Bapak Menteri Kesehatan telah menugaskan juru bicara pusat untuk menyampaikan data sebagaimana adanya. Kemudian juga kami mengajak kepada seluruh daerah untuk membangun posko terintegrasi yang mana terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, BPBD, TNI, Polri, Kominfo, dan BIN di daerah. Manakala posko ini bisa menjadi satu, maka seluruh perkembangan yang terjadi di lapangan akan bisa diketahui dan Kepala Gugus Tugas Provinsi bisa mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat. Kemudian kami laporkan juga sesuai dengan penjelasan dari Bapak Menristek dan juga Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pertama tentang ventilator. Sudah ada uji klinis yang dihasilkan dari BPPT, perguruan tinggi dan swasta. Dan ventilator tersebut apabila telah memenuhi standar akan diterbitkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kemudian juga Bapak Menristek melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa Bio Farma dan BPPT telah merampungkan program tes kit PCR, sedangkan untuk reagennya masih tetap impor. Kemudian juga yang ketiga tentang rapid test lokal yang segera akan diproduksi sehingga kita tidak tergantung lagi dari impor dari luar negeri. Termasuk juga perintah Presiden untuk memperbanyak rapid test di sejumlah bandara, sehingga keberadaan atau keberhasilan dari rapid test lokal ini tentu akan sangat menentukan. Kemudian juga mengenai serum masih dilakukan, masih dalam proses, sedangkan vaksin masih dalam waktu yang sangat lama. Kemudian Ibu Menteri Luar Negeri tadi melaporkan juga pada Pak Presiden tentang permintaan dari sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik. Bapak Presiden telah memberikan permintaan apabila kebutuhan domestik terpenuhi, maka kita bisa membantu negara-negara Pasifik, terutama PNG dan beberapa negara lainnya, seperti material APD, kemudian sanitizer dan masker yang 100% buatan lokal. Kemudian untuk selanjutnya kami jelaskan juga khusus DKI, perkembangan yang terakhir, kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat dan saat ini sudah mengalami flat dan kita berdoa semoga tidak terlalu banyak lagi kasus positif yang terjadi. Ini diakibatkan karena PSBB yang telah berjalan dengan baik. Bapak Gubernur DKI telah melaporkan pada Bapak Presiden tentang hasil yang dicapai selama pelaksanaan PSBB. Demikian juga langkah-langkah penegakan hukum dan himbauan yang telah dilakukan kepada sejumlah industri dan juga perkantoran. Ada 543
perusahaan dan tempat kerja yang melakukan pelanggaran. Sedangkan hanya 76 saja yang disegel sementara karena mereka bukanlah 11 komponen atau bidang yang mendapatkan pengecualian. Kemudian sisanya dalam bentuk peringatan dan teguran. Mudah-mudahan langkah tegas yang dilakukan oleh gugus tugas Provinsi DKI dapat memberikan efek yang positif bagi semakin berkurangnya kasus positif di Jakarta. Kemudian juga yang terakhir, Bapak Presiden telah memberikan apresiasi kepada seluruh provinsi dan segenap komponen masyarakat yang telah melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, termasuk juga keterlibatan para relawan, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten kota, bahkan sampai ke tingkat desa. Kemudian juga sejumlah daerah yang telah menyiapkan kegiatan-kegiatan seperti pelayanan kepada para dokter, pada perawat dengan hotel-hotel yang ada di daerah, yang juga telah memberikan jaminan moral bagi para tenaga kesehatan, termasuk juga pemuda-pemuda atau orang tanpa gejala yang dianggap positif COVID tetapi belum melalui proses untuk rapid test maupun juga reagen PCR test. Disiapkan penginapan agar mereka bisa tidak menulari lingkungan sekitarnya. Termasuk juga upaya sejumlah daerah yang menghidupkan catering lokal sehingga pasien-pasien yang ada bisa mendapatkan makanan yang berkualitas. Termasuk juga sejumlah daerah yang telah menyiapkan tempat-tempat pemakaman khusus bagi korban COVID-19 ini. Dan terakhir, gugus tugas mengajak seluruh daerah untuk bisa menjaga stamina sosial, untuk selalu bergotong royong, dan untuk selalu bekerja sama dan meningkatkan persatuan dan persatuan dalam rangka menghadapi COVID-19. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Mensos, Pak Menteri Sosial. Belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Yang pertama-tama saya ingin mengupdate sesuai arahan Bapak Presiden mengenai program-program bansos yang sudah kami luncurkan dari pemerintah pusat, khususnya yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Tentunya kami bagi dua, antara lain bansos yang reguler seperti PKH dan program kartu sembako sudah berjalan sangat lancar dengan perluasan menjadi 10 juta keluarga untuk PKH dan 20 juta keluarga untuk program kartu sembako. Itu sudah ongoing dengan daerah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah program-program bansos tambahan, yaitu program-program bansos yang memang kita rancang khusus untuk penanggulangan COVID-19 ini. Kami sudah memulai sekitar satu minggu ini untuk yang program bansos sembako Jabodetabek dan program bansos tunai untuk di luar Jabodetabek. Pelaksanaannya yang bansos tunai sudah berjalan walaupun masih belum banyak daerah yang kita lakukan karena menyangkut data-data yang kami harus hati-hati. Karena apabila kami nanti mengirimkan uang salah, tentunya nanti terjadi permasalahan di lapangan yang tidak kami inginkan maupun yang Pemda juga tidak inginkan. Untuk bansos tunai di luar wilayah Jabodetabek, ada dua mekanismenya. Yang pertama, pengirimannya lewat kantor-kantor pos dan lewat armada-armada motor pos. Khususnya untuk nama-nama penerima yang tidak memiliki rekening di bank-bank himbara. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk bansos sembako di Jabodetabek sudah berjalan sejak hari Senin lalu, seminggu lalu, dan kami rencanakan untuk 1,2 juta keluarga di Jakarta tanggal 4 atau paling lambat tanggal 5 Mei ini untuk tahap pertama sudah selesai dan kami akan lanjutkan untuk tahap yang kedua. Rencananya juga untuk yang Bodetabek
tanggal 1 Mei ini akan berjalan untuk yang bansos sembako untuk 2 minggu ke depan. Jadi penyalurannya kami bagi 2 kali sebulan. Ibu Bapak sekalian, kami menanggapi beragam tanggapan, komentar, kritikan ataupun juga masukan dari daerah terkait mekanisme yang dianggap sulit ataupun tata cara yang dianggap berbelit, prosedur yang ribet. Kami ingin menyampaikan, yang pertama, sebelum kami meluncurkan program-program bansos yang sifatnya nasional tersebut, kami sudah melakukan video conference yang tidak sekali dengan seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian kami tindak lanjuti dengan surat-surat mengenai bagaimana mekanismenya. Kemudian kami juga ingin tegaskan sekali lagi bahwa data penerima bansos itu juga kami memberikan keleluasaan untuk seluruh Pemda. Tidak harus mengambil semua data yang ada di data terpadu kami atau yang biasa disebut DTKS. Jadi Pemda juga silahkan, dan ini sudah kami sampaikan berkali-kali, silahkan memberikan nama-nama penerima bansos yang tidak ada di dalam DTKS kami tersebut. Kami tidak mengunci daerah untuk hanya mengambil data-data yang dari kami, dari DTKS kami. Tidak sama sekali. Silahkan. Karena kami tahu teman-teman di daerah juga sangat memahami apa yang paling baik untuk daerahnya. Terkait khusus untuk bansos tunai di luar wilayah Jabodetabek, memang Kemensos akan melakukan dan juga Kemendes akan melakukan yang diambil dari dana desa. Tentunya ini kami harus atur dengan baik supaya tidak terjadi penumpukan-penumpukan. Misalnya ada satu keluarga yang sudah terima bansos tunai dari Kemensos 600.000, dia terima lagi bansos tunai dari dana desa 600.000. Ini kita harus hindari supaya tidak terjadi kekacauan di bawah. Namun kami juga memberikan keleluasan, sekali lagi kami juga memberikan keleluasan kepada daerah menyangkut program-program bansos yang diambil dari anggaran daerah, dari APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Silakan, mereka punya kebijakan masing-masing. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa apabila ada satu keluarga yang sudah menerima bansos dari pusat, apakah itu bansos dalam bentuk sembako, apakah itu bansos dalam bentuk tunai, mereka takut kalau memberikan lagi bansos dari mereka. Silakan, tidak ada halangan sama sekali dari pemerintah pusat karena memang anggaran tersebut adalah anggaran dari daerah. Yang kami atur hanya seluruh bansos yang dari APBN. Tentunya kami harus atur supaya tidak tumpuk-menumpuk dan kami juga satu saat nanti bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Jadi pertama, silakan daerah apabila ada program bansos yang menggunakan APBD daerah, silakan untuk menggunakannya dan tidak perlu khawatir, tidak perlu harus mencek dulu datanya dengan pusat, silakan dengan kebijakan masing-masing, pemahaman daerah masing-masing untuk menggelontorkan dan menetapkan siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan program bansos daerah tersebut. Kami sekali lagi membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk semua teman-teman daerah. Kami terbuka untuk semua masukan, termasuk juga kritikan, dan juga kami yakin bahwa apapun yang kami putuskan tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi yakinlah bahwa pemerintah pusat akan bekerja sekuat tenaga untuk melindungi segenap rakyatnya. Demikian dari saya, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mensos. Mohon izin Pak Menteri Perhubungan. Terima kasih Bapak-Bapak, para sahabat. 1 bulan kita tidak ketemu, saya kangen sekali. Bahkan saya sedikit sebelum menyampaikan, saya dapat satu kiriman kolase lagu yang dinyanyikan oleh 40 orang wartawan. Jujur saya terharu, menitikkan air mata dan satu persaudaraan yang baik antara saya dengan wartawan. Saya terima kasih dukungannya, doanya,
supaya Indonesia makin jaya. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya banggakan, Presiden memang membuat satu langkah yang menurut hemat saya tepat dan tepat sekali, yaitu dalam penanganan COVID. Nah, oleh karenanya dilakukanlah beberapa kali ratas. Saya tidak ikut, tetapi saya minta bahan dan ikut membahas Permen Hub. Untuk sahabat-sahabat ketahui bahwa turunan dari Presiden itu adalah risalah rapat. Dinyatakan Kemenhub diperintahkan untuk mengatur tindak lanjut dari penanganan COVID dan larangan mudik. Oleh karenanya, kami support dan tegak lurus membuat 2 Kemenhub, yaitu 18 tahun 2020 dan 25 tahun 2020. Nah, oleh karenanya, semua ini dikoordinasikan oleh Pak Menko, karena Pak Menko adalah al-entrin. Saya sudah 1 minggu ini mensupport Pak Menko dan semuanya. Rekan-rekan sekalian, untuk menjadikan ini menjadi lebih terkoordinasi dan memberikan suatu, katakan, koordinasi yang baik, Pak Menko mengambil inisiatif mengumpulkan ya semua Kadiskup, semua para stakeholder dikumpulkan. Saya diberi kesempatan untuk bicara. Di situ Pak Menhub, Pak Luhut luar biasa, karena walaupun dengan kesibukan masih punya kemampuan dan kedalaman untuk memberikan suatu arahan. Bisa dikatakan Permenhub yang dibuat Pak Luhut itu relatif tidak ada cacat, ya, relatif tidak ada cacat. Hanya saat tidak ada komplain, ya, tidak ada komplain atas itu. Nah, oleh karenanya, setelah Pak Menko Maritim melakukan koordinasi, saya tindak lanjuti dengan koordinasi internal, rapat dengan para sektor. Saya berkoordinasi dengan Menko Maritim, Mensesnek, Menseskap, Panglima TNI, Menteri PUPR, Menlu dan Kepolisian. Dari situ saya mendapat input-input, katakan dari Pak Mensesnek, Mensekap, bagaimana kondisi secara umum. Dari Menteri PUPR juga menyampaikan bagaimana persiapan-persiapan. Ibu Menlu, saya berkoordinasi tentang kebutuhan akan logistik ke beberapa negara dan kepulangan dari beberapa tenaga kerja. Saat ini kami sedang mengurus kurang lebih 150 kalau nggak salah, satu perusahaan swasta. Prosesnya itu dari macam-macam. Di tempat kami sudah selesai. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, saya mengusulkan Pak Doni agar ini satu pintu aja gitu. Jangan dibiarkan orang itu dari pintu ke pintu, ya, ke Menlu, sudah ke Menlu ke saya, ke Menkes, baru bisa pulang. Nah, kalau saya pintu, saya tugaskan dirjen saya ada di sana, ya. Bu, saya malah marahin anak buah. Kamu jangan berhubungan dengan KBRI, itu urusannya Menlu. Apa yang kita lakukan adalah ada 6 klaster yang akan kita siapkan penerbangan. 1 Amerika Serikat, kedua Jepang, ketiga Korea, keempat Cina, kelima adalah Timur Tengah, keenam adalah Eropa. Kita hanya menyiapkan 1 tempat penerbangan menuju Jakarta. Nanti di Jakarta, protokol kesehatan silakan lakukan. Tugas dari KBRI dan siapapun pihak yang mengumpulkan ke titik itu dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Saya sudah bicara intensif dengan Menteri Luar Negeri dan kami sudah siapkan. Jadi just in case 3 hari akan dilakukan yang akan datang, terutama Cina, ini udah jalan. Tetapi kami hanya minta 1 titik saja, Pak. Kalau titiknya banyak nanti komplikasi, ya.
Berikutnya kami koordinasi juga dengan Pak Kapolri. Mengapa ke Pak Kapolri? Penmenhub sebagai leading sektor adalah perhubungan. Tapi kami tidak ada aparat di daerah. Jadi saya harus bekerja sama dengan Kapolri. Kemarin saya bicara dengan Kapolri, Kapolri setuju. Saya menugaskan 4 dirjen ke 5 daerah. Banten, Jakarta, Jabar, baru hari ini Jabar, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dirjen ketemu dan saya telepon langsung. Nah, ada beberapa case yang menarik bahwa dikatakan logistik nggak bisa. Saya bilang sama Pak Kapolda, Pak, kita jangan kaku dong. Mosok bakul bawah nggak boleh jalan, ya. Tukang mau ngangkut itu nggak boleh, dikasih dong. Dengan protokol silahkan diatur, tapi jangan dibuat kaku. Nah, sekarang ini informasinya dibuat kaku, nggak boleh. Kami udah menyatakan bahwa ada diskresi yang kita berikan dan memang ada ruang diskresi dalam pasal-pasal dalam Permenhub itu. Nah, oleh karenanya, Pak Doni jangan khawatir, kami tidak melakukan satu penghambatan, hanya Jakarta memang kami agak ketat. Berikutnya akan saya sampaikan bahwanya tidak ada deviasi sedikit pun atas perintah Presiden, khususnya berkaitan dengan pengangkutan logistik. Buktinya apa? Tidak ada penurunan jumlah angkutan. Sekali lagi, tidak ada penurunan jumlah angkutan kecuali udara. Ya. Yang ada adalah penurunan okupansi. Tapi darat dan kereta api masih naik 15%. Jadi kami laporkan di sini kepada teman-teman, darat dan kereta api naik 15%. Laut kapasitasnya sama, turun 20%. Udara kapasitasnya sama, turunnya agak banyak lah. Tanya sendiri, saya nggak tegang ngomongnya. Nah, berkaitan dengan case Bali untuk ekspor, jelas saja tidak ada. Selama ini kurang lebih 100 flight ke Bali. Sekarang 0. Artinya nggak ada satu kapasitas yang bisa dititipkan kepada pesawat. Untuk diketahui bahwa bisnis pesawat itu bukan cuma penumpang, kargo lebih mahal gitu. Nah, karena tidak ada, memang menurun. Tadi pada Presiden saya laporkan, ada jalan keluar. Jalan keluar pertama adalah ke Jakarta. Karena okupansinya masih di bawah 50%. Ke Jakarta sehari langsung jalan. Atau kumpulkan setiap 2 kali seminggu, kita lakukan khusus freighter di sana gitu. Nanti saya, Gubernur Bali sahabat saya akan bicara dengan dia. Nah, yang lain adalah saya ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan di lapangan itu tidak ada hal-hal yang signifikan berubah. Ya, jadi saya hanya ingin menambahkan beberapa hal. Bali seperti itu. Tadi ada catatan permintaan pembisnis itu diperkenankan untuk naik pesawat. Saya bilang kan monggo. Tapi protokol kesehatannya harus ketat, jangan di kami, ya. Kami hanya menyediakan, oke, hari ini 1 flight, 3 flight, tapi protokol jangan di kami supaya ada fairness. Saya minta ada satu leader pimpinan dari Pak Doni mengatur itu supaya jangan kita dikira nanti saya bisnis lagi. Nah, berikutnya adalah azas equality. Ada permintaan pergerakan udara dan kereta api. Nah, kalau yang minta udara, bus nggak boleh. Nanti orang miskin bilang, masa cuma orang kaya yang boleh? Nah, itu hati-hati. Oleh karenanya, saya sudah laporkan ke Pak Ari Dwipayana untuk dikomunikasikan, karena Pak Dwipayana sangat aktif untuk menyampaikan azas equality ini ada. Jadi kalau berlaku di udara, juga berlaku di semua moda.
dengan suatu protokol yang ketat dan jangan di kami gitu supaya kami tinggal ngangkut aja gitu. Nah, ini satu yang penting karena kalau tidak diatur maka membuat suatu goyang nih peraturannya. Satu minta, yang lain minta, selesai gitu. Jadi yang boleh berjalan itu arahan presiden adalah mereka yang berbisnis, bukan yang mudik. Ya, saya pikir saya nggak terlalu banyak bicara. Pak Doni mengkoordinir. Pak Doni, saya siap membantu. Ya, saya juga selalu berkoordinasi dengan segala pihak. Tim kami solid dan saya sudah mengadakan rakor internal 5 kali, ya, walaupun dalam kerangka. Saya baru akan eksis tanggal 5 setelah masa isolasi saya selesai. Terima kasih sahabat-sahabat. Sampai jumpa. Saya kangen, tapi kita ketemunya tanggal 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Perhubungan. Tetap sehat Pak, semangat Pak. Insyaallah. Siap Pak. Terima kasih juga Pak Mensos dan juga Pak Kepala BNPB. Sepertinya tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh wartawan. Demikian Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak.